Berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan perekonomian 2023 lebih lambat dibandingkan 2022. Pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia, berusaha memitigasi dampak perlambatan itu. Di tengah dunia yang sering terhubung, sulit mengisolasi suatu negara dari dampak dinamika global. Dalam telaah potensi 2023, Organisasi Perdagangan Dunia mengungkap hal menggembirakan sekaligus memicu alarm. Menggembirakan karena WTO menaikkan taksiran pertumbuhan perdagangan global dari 1% menjadi 1,7%. Mencemaskan karena taksiran itu di bawah realisasi pertumbuhan 2022 yang mencapai 2,7%. Bahkan, realisasi pertumbuhan 2022 pun lebih rendah dibandingkan taksiran awal. Pada Oktober 2022, WTO menaksir perdagangan global 2022 tumbuh 3,5%. Sementara dalam laporan April 2023, realisasinya hanya 2,7%. Sejak beberapa waktu terakhir, blok-blok geopolitik semakin kentara. Selain saling mengerahkan persenjataan, para pelaku juga saling menggunakan ekonomi sebagai alat menghadapi pesaingnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut fenomena itu sebagai geoekonomi. Menurut Jokowi, nilainya mencapai 545 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 3 kali APBN Indonesia. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengisyaratkan dukungan pada proyek hilirisasi. Ia setuju investasi UE pada pengolahan hasil mineral dan tambang di Indonesia harus menjadi bagian CEPA. Sikap Scholz menunjukkan jalan tengah atas penolakan UE menanamkan modal pada sektor pengolahan mineral. Selama ini, UE menolak bahkan Brussels malah menggugat Jakarta di WTO. Tidak semua pihak di Indonesia senang dengan aneka perjanjian dagang. Peneliti Transnational Institute, Rahmi Hertanti, antara lain menyoroti penolakan Uni Eropa soal aturan investasi. Penolakan itu bisa membuat rencana hilirisasi yang digadang Indonesia terhenti. Ia juga menyoroti penolakan Uni Eropa pada aturan tingkat kandungan dalam negeri untuk produk yang dirakit di Indonesia. Penolakan itu akan membuat Indonesia hanya menjadi pabrik perakitan atas aneka suku cadang yang diimpor dari negara lain. Masalahnya, menurut Rahmi, perundingan CEPA mengindikasikan penolakan Brussels soal aturan prioritas pekerja lokal. Jika hanya menjadi lokal pabrik, manfaatnya tidak sebanding. Banyak aturan Indonesia tidak selaras dengan IEU CEPA katanya.